Nah, tapi Wak, setelah otopsi ini dilakukan, anehnya mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Alhasil apa? Lagi-lagi penyebab kematian Marcia pun tetap menjadi misteri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini absen dulu lah sebentar ya. Kalian lagi pada di mana sekarang? Mungkin banyak di antara kalian yang lagi malam mingguan di luar, dan mungkin juga banyak di antara kalian yang malam mingguan di rumah aja sambil nungguin video aku gitu ya kan. Dimanapun itu kalian nggak perlu risau, Wak, karena seperti biasa di malam minggu ini aku akan hadir kembali untuk menemani kalian dengan satu kisah kriminal yang sangat membuat kita semua naik darah. Kasus ini terjadi di kota Macon, Georgia pada rentang tahun 1950-an. Memang udah lampau kali kejadian ini, Wak, jadi harap maklum aja ya kalau misalnya nggak banyak foto yang bisa aku tampilkan di video ini, oke? Tapi yang jelas kasus ini bercerita tentang satu keluarga yang meninggal dunia secara berturut-turut dalam waktu yang berdekatan. Mereka semua ini awal-awalnya jatuh sakit, Wak. Tapi dokter nggak bisa menentukan apa penyebab pasti kematian mereka nih. Nah, ternyata si pelaku ini sengaja menggunakan cara yang tidak meninggalkan jejak sama sekali sehingga kasus ini menjadi misteri dalam waktu yang cukup lama. Nah, penasaran gimana akhirnya kasus ini bisa dipecahkan? Tunggu sebentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian tentang game favorit aku, ya kan? Kalian yang ngikutin aku sejak lama pasti udah tahu kali kalau aku suka sekali bermain game Genshin Impact. Buat kalian yang belum pernah main game ini, aku jelasin lah sedikit tentang Genshin Impact nih, Wak, ya. Jadi, Wak, Genshin Impact ini adalah jenis game open world yang akan mengajak kita menjelajah sebuah dunia bernama Teyvat. Nah, Teyvat ini, Wak, memiliki 7 wilayah dengan masing-masing kebudayaannya yang sangat unik dan juga berbeda. Ketika menjelajah ke sana, Wak, dijamin kita nggak akan pernah bosan. Lihat aja nih, Wak, ya. Indah kali pemandangannya, Wak. Kita bisa bermain game sekaligus juga merasakan sensasi seperti sedang mendaki gunung, berenang dan juga terbang bisa di sini. Dan yang membuat game ini semakin seru adalah Genshin Impact ini sekarang sudah merilis versi yang paling update, yaitu versi 3.8 dengan tema Secret Summer Paradise, Wak. Di versi terbaru ini tentunya akan ada petualangan baru dan juga karakter baru. Kita cobain lah sama-sama keseruan bermain Genshin Impact versi 38 ini, Wak, ya. Seperti biasa kita mulai pilih karakternya dulu nih, ya kan. Di sini aku mau memainkan karakter favorit aku, yaitu Kokomi dan Wanderer. Nah, Kokomi ini, Wak, digambarkan sebagai seorang pendeta suci di Pulau Watatsumi sekaligus juga pemimpin dari pemberontak yang melawan Vision Handicree, Wak. Nah, karakter Kokomi ini bisa dibilang cukup unik. Dia ini berelemen hydro dan memiliki senjata katalis. Dan selain itu, Kokomi ini juga memiliki kemampuan sebagai healer yang bermanfaat untuk memulihkan anggota timnya dengan sangat baik. Nah, selain Kokomi, karakter favorit aku yang lain yang tidak kalah keren adalah Wanderer ini. Wanderer juga memiliki senjata katalis, Wak. Dia didesain sebagai karakter yang damage-nya bertumpu pada serangan normal dan charge attack gitu. Dan selain itu, elemental burst-nya juga akan memberikan damage anemo beruntun pada suatu area. Dan salah satu kelebihan yang paling aku suka dari Wanderer adalah serangannya tuh, Wak. Kalian tahu apa? Dia ini bisa menyerang dari jarak jauh dengan jenis serangan yang auto target. Keren kali ya kan? Memang gak akan bosan-bosan, Wak, main game Genshin Impact. Apalagi ada versi 3.8 ini. Dengan semua pengalaman baru yang sangat fresh dan juga menantang. Dan aku betul-betul merekomendasikan kalian untuk cobain main Genshin Impact versi yang paling update ini, Wak, ya. Dijamin nagih. Atau misalnya kalau kalian mau punya pengalaman baru yang seperti lagi main game tapi di dunia nyata, tenang aja, Wak. Pas kali bentar lagi akan ada event Hoyo Fest 2023 yang diadakan secara offline di Jakarta. FYI, Hoyo Fest ini adalah rangkaian festival oleh Hoyoverse yang di dalamnya berisi pemeran dari semua game yang pernah mereka buat. Termasuk salah satunya yaitu Genshin Impact, Wak. Dan kalau kalian datang ke Hoyoverse dan mengunjungi area game Genshin Impact-nya, nantinya kalian akan melihat miniatur kota Mondstadt, Wak. Jadi rasanya kayak lagi ada di dalam game sungguhan tuh loh. Kebayang nggak kalian gimana serunya kalau kalian datang ke sana langsung? Catat baik-baik, Wak, event ini diadakan di Mall Arta Gading, Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli sampai 6 Agustus 2023. Lumayan panjang waktunya kan. Pastikan kalian datang ke sana ya. Aku saranin mulai dari sekarang persiapkan diri kalian dan juga OOTD yang ciamik nih untuk mengunjungi Hoyo Fest 2023. Dan selain itu jangan lupa juga untuk mendownload Genshin Impact, Wak, ya. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Selamat menikmati keseruan menjelajah dunia Teyvat. Nah, jadi itu tadi sekilas info tentang game favorit aku dan sekarang barulah kita kan masuk ke ceritanya. Check it out.
Nah jadi Wak, kasus ini bermula dari seorang perempuan bernama Anjet Lyles. Anjet ini dikenal sebagai gadis yang sangat cantik dan juga populer pada masa mudanya. Dia memiliki banyak teman di sekolahnya dan tentunya ada banyak sekali laki-laki yang juga tertarik sama si Anjet ini. Nah salah satu laki-laki yang tertarik kepada dia adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua yang bernama Ben Lyles. Sama seperti Anjet, Ben ini juga dikenal sebagai laki-laki muda yang sangat tampan dan juga populer Wak. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, keduanya pun saling jatuh cinta dan mereka menikah pada bulan Oktober tahun 1947. Nah, setahun kemudian pada tahun 1948, pada saat usianya 23 tahun, Anjet ini melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Marcia. Lalu, pada tahun 1951, anak kedua mereka lahir dikasih nama si Carla, cewek dua-duanya nih. Nah, pada saat itu, ibunya Ben yang bernama Julia memiliki usaha restoran di kota Macon. Macon tadi di mana? Di Georgia. Nah, restoran tersebut bernama Lyles Dinner. Sejak menikah dengan Ben, pada tahun 1948 ini, Anjet sebenarnya sudah mulai ikut bekerja di restoran tersebut, bantu ibu mertuanya. Anjet yang pada saat itu masih sangat muda dan juga cantik kali, dengan cepat langsung bisa menarik perhatian para pelanggan di situ. Kepada para pelanggannya, Anjet ini selalu bersikap ramah, murah senyum, dan bahkan gak jarang dia ini juga ikutan duduk loh, ngobrol sama mereka semua nih. Keberadaan Anjet di restoran tersebut menjadi salah satu alasan yang membuat restoran Lyles Dinner ini sangat populer di kalangan masyarakat, Wak. Servisnya bagus sekali, Anjetnya juga cantik kali pelayan di situ ya kan. Nah, adalah tuh saat itu semuanya berjalan dengan baik hingga membuat Anjet pun menjadi sangat bahagia. Tapi sayangnya Wak, pada tahun 1951 kondisi keluarga mereka ini berubah. Jadi ceritanya pada saat itu Ben, suaminya si Anjet ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan kabarnya Wak, Ben ini memang udah mulai sakit sejak masih ikut berperang dulu. Kondisinya pun semakin memburuk dari waktu ke waktu hingga membuat si Ben ini nggak bisa bekerja lagi. Dan kondisi itu pun juga semakin parah ketika pada suatu hari uang pensiunan si Ben ini tiba-tiba dihentikan. Yang akhirnya apa? Membuat Ben pun kehilangan sumber pemasukan. Nah sejak Ben ini udah nggak punya penghasilan Wak, mau nggak mau ya Anjet lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka ya kan. Tapi di situ bukannya bersimpati dengan Anjet yang harus bekerja siang malam di restoran. Di saat yang sama si Ben ini malah sibuk dia berjudi, mabuk-mabukan. Dan perbuatan itulah yang akhirnya membuat dia terjerat hutang yang sangat besar. Akhirnya apa Wak? Untuk membayar hutang-hutang tersebut, ibunya Ben, si Tante Julia tadi, memutuskan untuk mengambil satu langkah besar, yaitu apa? Mau dijualnya restoran Lyles Dinner tuh. Selain untuk membayar hutang, Wak, Julia juga berencana menggunakan uang itu untuk biaya pengobatan Ben. Tapi tanpa diduga-duga, restoran yang bisa dibilang legendaris sekali di kota itu kan, yang paling hits sekali lah di sana, ternyata cuma laku dengan harga murah kali Wak, cuma sekitar $2.500 waktu itu, sekitar 37 juta. Dijual murah gitu karena BU mungkin kan. Nah, selain sedih karena kondisi suaminya, Anjet juga merasa terpukul setelah mengetahui kalau restorannya sudah dijual dengan harga yang murah pula. Anjet sesedih itu karena ternyata Wak, sejak dia bekerja di restoran sana, si Anjet ini betul-betul menyukai pekerjaan tersebut. Anjet betul-betul jatuh cinta dengan segala kegiatan di restoran, mulai dari menghidangkan makanan sampai dia bersosialisasi dengan para pelanggannya. Suka dia. Jadi ketika restoran itu dijual ya otomatis Anjet pun kehilangan pekerjaan yang sangat dia cintai kan Wak. Tapi mau kayak mana lagi, meskipun dia sangat sedih, Anjet hanya bisa berusaha menerimanya dengan lapang dada. Itu pun bukan restoran Wak ya kan, ya udahlah mau dijual jual lah itu, padahal sedih kali hati ya tuh. Nah di saat yang bersamaan dokter menyatakan bahwa kondisi Ben ini udah mulai membaik dan dalam waktu dekat diperkirakan Ben ini dapat mulai bekerja lagi nih Wak. Tapi nih ya, belum sempat hal itu terwujud, secara mengejutkan Ben tiba-tiba balik jatuh sakit lagi. Dan bahkan kali ini Wak, kondisinya jauh lebih parah dibanding yang pertama. Hidungnya selalu mimisan, sekujur tubuhnya bengkak, dan Ben ini jadi sering kejang-kejang gitu loh Wak. Akhirnya pada bulan Januari tahun 1952 dia pun diopname di rumah sakit Macon selama 2 bulan. Dan waktu itu dokter nggak bisa memastikan apa nih penyebab sakit si Ben ini. Tapi yang jelas di situ kondisinya sudah semakin memburuk hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 1952 Ben meninggal dunia Wak. Meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui apa. Dan sejak kematian Ben suaminya Wak, Anjet yang nggak tahu lagi harus melakukan apa, akhirnya memilih untuk pulanglah dia ke rumah orang tuanya dengan membawa kedua anaknya si Marcia sama si Carla. Terus selama 3 tahun berikutnya Anjet bekerja lagi nih di berbagai restoran yang berbeda untuk mengumpulkan uang. Selama 3 tahun ini Anjet betul-betul nabung dia Wak. Hingga akhirnya pada tahun 1955 Anjet berhasil membeli kembali restoran Lyles Dinner milik keluarga Ben dulu. Ingat
kan dibelinya balik. Dan setelah membeli restoran tersebut, Enjet pun merasa sangat-sangat senang, Wak. Dia pun langsung memperkerjakan kembali karyawannya yang dulu, dan dia mengubah nama restoran ini menjadi Enjet's Dinner. Macam lagi rebranding gitulah, Wak. Nah, nggak lama setelah si Enjet ini membuka restorannya kembali, semua pelanggannya yang dulu pun juga balik lagi, Wak. Restorannya langsung viral lagi tuh, balik lagi rame, Wak. Dan dalam waktu yang singkat, restoran ini pun langsung jadi populer lagi di di kotanya. Nah, salah satu pelanggan setia Enjet yang sering sekali bolak-balik datang ke restoran tersebut adalah seorang pilot, Wak. Namanya John Neil Gebert atau yang biasa dipanggil Buddy. Pilot nih datang ke sana terus kan. Nah, setelah Enjet sama Buddy ini bertemu beberapa kali, dalam waktu yang singkat mereka pun sama-sama saling jatuh cinta. Lalu di akhir tahun 1955, Enjet dan Buddy pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya, semua orang sebenarnya agak kaget, Wak, dengan pernikahan Enjet sama Buddy yang terjadi secepat itu. Dan pernikahan mereka ini dengan segera langsung menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Secara Enjet kan lumayan populer di sana kan. Habis itu dia langsung nikah dengan perempuan pula, dengan laki-laki yang baru dia kenal gitu. Tapi di saat yang bersamaan pula, Wak, selain obrolan tentang pernikahan mereka, ternyata ada satu topik lain tentang Enjet yang sangat-sangat menarik perhatian publik kala itu. Kalian tahu apa? Entah gimana ceritanya nih, Wak, ya. Pada saat itu Enjet ini tiba-tiba memiliki ketertarikan dengan dunia supranatural. Beberapa orang pada saat itu mengaku melihat Enjet sering mendatangi dukun setempat. Jangan salah, kalian di sana pun ada dukun loh. Dan pernah juga nih, Wak, ya, pada suatu waktu Enjet ini kedapatan mengoleksi banyak sekali boneka voodoo, boneka santet tuh, banyak di rumahnya. Bahkan beberapa karyawan di restorannya mengaku bahwa mereka ini melihat Enjet sedang melakukan ritual dengan dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Dan gak lama setelah Enjet sering melakukan ritual itu, Wak, disitulah tragedi demi tragedi tiba-tiba datang lagi nih ke hidupnya. Nah, masih di tahun yang sama dengan pernikahan mereka, yaitu pada tahun 1955, which is si Enjet ini udah berusia 30 tahun. Pada bulan Oktober, tiba-tiba Buddy, suami keduanya si Enjet ini jatuh sakit, Wak. Buddy waktu itu sempat opname tuh di rumah sakit, dan pada bulan November 1955, dia pun udah boleh balik lagi ke rumah karena kondisinya sudah mulai membaik. Tapi, Wak, anehnya nih, walaupun dokter sudah memperbolehkan Buddy ini untuk melanjutkan pengobatan di rumah, entah kenapa pada saat itu kondisi Buddy ini mendadak ngedrop lagi. Dan secara mengejutkan, Buddy ini terkena demam tinggi, Wak. Dan karena kondisinya terus memburuk, dia pun langsunglah dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, setelah diperiksa, Wak, dokternya nggak bisa menentukan apa penyebab sakit yang kedua si Buddy ini. Tapi yang jelas pada saat itu makin hari kondisi si Buddy ini makin parah. Lalu setelah kurang lebih 1 bulan dirawat di rumah sakit, Wak, bisa kalian tebak apa yang terjadi selanjutnya? Hah? Betul, pada tanggal 2 Desember tahun 1955, secara mengejutkan Buddy atau suami kedua si Enjet ini dinyatakan meninggal dunia juga. Dalam waktu yang singkat, Enjet kembali kehilangan suami yang dia cintai lagi. Hal itu betul-betul membuat dia agak terpukul memang. Dan ketika Enjet ini masih dalam kondisi berkabung, dokter minta izin yang masih Enjet untuk mengotopsi jasadnya si Buddy supaya mereka bisa mengetahui apa penyebab kematian si Buddy. Tapi, Wak, permintaan dokter tadi langsung ditolak sama si Enjet. Nggak usah. Aku nggak mau jasad suamiku diotopsi. Aku yakin Buddy juga nggak akan suka kalau badannya dibedah-bedah. Biarkanlah dia beristirahat dengan tenang, kata dia. Nah, ya udahlah ya kan. Setelah kematiannya si Buddy, nggak lama kemudian Enjet pun membeli rumah baru yang berukuran jauh lebih besar dari rumah sebelumnya. Dan di rumah baru itu, Enjet mengajak ibu mertuanya yang dulu, yaitu Julia, which is mamanya si Ben, suami pertamanya, untuk tinggal di sana bersama Enjet dan juga anak-anaknya, Wak. Dengan demikian Enjet pun gak kesepian lagi dan dia juga bisa sekaligus mengurus Julia, ibu mertuanya ini. Dan FYI, Wak, pada saat itu Julia masih punya anak satu lagi yang masih hidup, adiknya Ben. Tapi waktu itu Julia memilih untuk tinggal bersama Enjet dan juga cucu-cucunya. Nah, di sini banyak tuh orang menilai tindakan Enjet ini sangat mulia karena kan Enjet masih mau mengurus ibu mertua dari suami pertamanya yang padahal suaminya juga udah meninggal kan. Banyak dipuji dia tuh. Tapi di balik pujian yang ditujukan pada Enjet itu, Wak, ternyata ada lagi nih rumor yang tidak mengenakan tentang hubungan Enjet dan Julia. Kalian tahu, di situ tuh kabarnya nih, Wak, ya, pada suatu hari Enjet ini pernah katanya berkata sama Julia, Mama, tanpa mengurangi rasa hormat Enjet kepada Mama, Enjet rasa Mama udah harus mulai menulis surat wasiat lah, katanya. Nah, mendengar ucapan Enjet seketika Julia jadi nggak suka lah kan, dia langsung bilang, aku belum mau lagi nulis surat wasiat. Toh aku juga sampai sekarang belum mau memikirkan kematian aku sendiri kok. Iya, Ma, iya, Enjet paham. Tapi maaf nih, Ma, ya. Mama kan sudah berumur, nggak ada salahnya loh Mama buat nulis surat wasiat untuk jaga-jaga aja, Ma. Dah,
Mama belum mau mikirin itu kok. Udahlah nggak usah dibahas. Ya macam mana nggak kesinggung mamanya lagi sehat bugar nih. Tiba-tiba mak bikinlah surat wasiat. Anak kurang ajar. Nah adalah tuh singkat cerita beberapa tahun kemudian ketika Julia ini masih tinggal di rumah bersama si Enjet. Apa yang dikhawatirkan oleh Enjet ternyata betul-betul terjadi wah. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba pada tahun 1957 Julia ini jatuh sakit. Nah karena dia khawatir dengan kondisi Julia, dengan segera Enjet pun langsung membawa ibu mertuanya ini ke rumah sakit. Nah selama dirawat di rumah sakit itu Enjet ini selalu rutin tuh menjenguk Julia sambil membawakan makanan dari restoran. Tapi sayangnya segala upaya yang mereka lakukan untuk mengobati Julia tetap tidak berhasil juga. Pada bulan September tahun 1957, Julia pun dinyatakan meninggal dunia. Sama seperti kematian Ben dan Buddy, kematian Julia ini juga tidak diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Dan tidak lama setelah kematian ibu mertuanya, Enjet pun langsung mengurus pemakamannya dan tepat ketika itulah orang-orang merasa ada yang aneh dengan perilaku Enjet wah. Di mana beberapa saat kemudian setelah Julia dinyatakan meninggal dunia, secara mengejutkan Enjet bilang kalau, "Halo guys semuanya, saya menemukan surat wasiat yang ternyata tersimpan di dalam tas ibu saya." Dan pas surat wasiat itu dibaca, tertulis dengan jelas bahwa Julia membagi seluruh asetnya menjadi 3 bagian. Satu bagian buat anak laki-laki aku, adiknya si Ben, gak tahu aku namanya siapa. Satu bagian untuk menantuku yaitu Enjet. Dan satu lagi untuk cucuku yaitu Marcia, anak pertama si Enjet. Nah setelah mengetahui tentang pembagian warisan itu ya orang-orang seketika langsung curiga lah sama si Enjet ya kan. Apa mungkin Julia ini betul-betul membagi warisannya untuk Marcia? Marcia ini kan masih kecil waktu itu. Karena dia masih kecil otomatis uang warisan milik si Marcia ini akan jatuh ke mamanya lah, ke si Janet kan. Janet pula Enjet kan. Jadi ibaratnya Enjet ini dapat 2/3 bagian, sedangkan anak kandungnya cuma dapat 1/3 aja. Nah di sini udah agak aneh nih. Masa iya sih? Dan sejak menyadari adanya keanehan itu, orang-orang pun udah mulai nih memperhatikan segala gerak-gerik si Enjet kan Wak. Dan disitulah mereka menyadari kalau Enjet ini juga sudah mulai berubah sikap kepada anaknya si Marcia. Karyawan di restoran dan juga beberapa pelanggannya bilang kalau mereka ini sering melihat Enjet melampiaskan kekesalannya kepada Marcia. Entah karena capek kerja atau si Enjet ini sudah mulai frustasi setelah ditinggal meninggal sama orang-orang yang dia cintai Wak. Sejak saat itu Enjet ini jadi lebih temperamen gitu loh. Nah sikap Enjet yang temperamen ini pun terus berlanjut Wak, hingga pada suatu hari sesuatu yang buruk pun menimpa Marcia. Sama seperti Ben, Buddy, sama si Julia Wak. Pada saat itu apa? Marcia balik mendadak jatuh sakit. Dan setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, alhamdulillahnya kondisi Marcia semakin membaik nih Wak. Dokter pun menghampirilah si Enjet mamanya kan, dia bilang, "Enjet, kali ini kami optimis akan kesembuhan anak kamu. Udah kamu jangan sedih, gak usah berpikir macam-macam ya. Kondisi anakmu bagus kok. Dia anak yang sangat kuat dan kami yakin Marcia pasti akan segera sembuh." Kata si dokter ini mensupport siapa ini kan si Enjet, takut dia drop lagi, jangan-jangan meninggal lagi nih, kayak gitu lah takutnya kan. Dan setelah mendengar ucapan dokter itu, anehnya Wak, Enjet ini malah memberikan respon yang sangat tidak terduga. Harusnya kan seorang ibu yang mendapatkan kabar baik tentang anak ini kan pasti akan berbahagia, bersyukur gitu kan. Ini enggak dong, entah kenapa si Enjet ini malah merespon sebaliknya. Di situ Enjet bilang apa Wak? "Enggak lah Pak Dokter, aku ngerasa malah sebentar lagi anak aku ini akan mati. Firasatku betul-betul nggak enak sekarang. Aku yakin sebentar lagi Marcia pasti mati." Itu katanya. Dan saking yakinnya kalau Marcia sebentar lagi akan meninggal Wak, Enjet ini bahkan sudah pesan peti mati loh Wak. Padahal pada saat itu Marcia ini masih dalam kondisi hidup loh, dia masih di rumah sakit. Dan kata dokter pun kesehatannya juga sudah membaik. Kenapa mamanya pula malah pesan peti mati ya kan? Dan nggak cuma itu aja Wak, ketika Enjet ini masuk ke ruangannya Marcia, Enjet ini tiba-tiba membereskan semua buket bunga yang sebelumnya dikirimkan oleh keluarga dan juga kerabat yang datang menjenguk si Marcia. Bahkan sampai kartu-kartu ucapan yang bertuliskan "Get Well Soon Marcia" gitu dibuang sama dia. Nengok ini suster yang berjaga di situ nanya, "Ibu, kenapa ibu buang semua kartu ucapan sama bunga-bunga nih Bu? Ya buat apa disimpan, orang Marcia nggak akan ngebutuhin ini lagi kok." Kata dia gitu. Nah di sisi lain Wak, dokter kan masih terus nih berusaha untuk mengobati Marcia kan. Tapi ternyata Wak, secara mengejutkan kondisi Marcia semakin menurun. Padahal makin membaik nih, dokter optimis dia pasti bakal sembuh kan. Entah kenapa tiba-tiba menurun lagi. Hingga akhirnya apa Wak, pada bulan April tahun 1958, apa yang disampaikan oleh Enjet tadi betul-betul terjadi. Marcia yang baru saja berusia 9 tahun ini akhirnya meninggal dunia dengan penyebab yang sama juga. Penyebab yang tidak diketahui. Nah meninggalnya Marcia langsung membuat semua orang, semua ya, ada yang enggak dong,
semua orang semakin mencurigai Enjet. Mereka heran kok bisa keluarga dekat Enjet ini meninggal dalam rentang waktu beberapa tahun aja. Ini udah 4 orang loh yang meninggal Ben, Buddy, Julia, sama si Marcia. Suaminya, ibu mertuanya, anaknya. Dan yang janggalnya lagi apa? Mereka ini semua meninggal mendadak dengan penyebab yang tidak diketahui secara pasti. Dan selain itu juga mereka notice nih kalau selama pemakaman si Marcia itu ternyata Enjet tidak menunjukkan emosi apa-apa. Dia nggak sedih, dia nggak nangis, biasa aja. Anaknya loh ini Dan kecurigaan tersebut pastinya langsung dirasakan oleh pihak berwenang lah ya kan. Akhirnya apa? Karena mereka sudah merasa kejadian ini sangat janggal, pihak berwenang pun memutuskan untuk mengotopsi Marcia. Tapi untuk waktu pelaksanaan otopsinya aku kurang tahu ya, entah sebelum dimakamkan atau sesudah dimakamkan. Yang jelas pada saat itu pihak berwenang tidak menunggu persetujuan si Enjet lagi. Mereka langsung memutuskan untuk udah otopsi aja. Nah tapi setelah otopsi ini dilakukan, anehnya mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Alhasil apa? Lagi-lagi penyebab kematian Marcia pun tetap menjadi misteri. Untuk waktu yang cukup lama segala kejanggalan ini pun terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga beberapa saat kemudian adalah ini sebuah petunjuk yang membuat polisi akhirnya bergerak melakukan penyelidikan. Nah, penasaran kalian apa yang ditemukan polisi selama penyelidikan? Masuk. Aku yakin pasti sampai di sini banyak di antara kalian yang menduga kalau kematian orang-orang di sekitar si Enjet ini ada kaitannya dengan hal-hal supranatural ya kan. Mengingat apa tadi di awal kan aku sempat cerita kalau si Enjet ini tiba-tiba jadi sering sekali melakukan ritual dengan menggunakan lilin-lilin dan juga boneka voodoo kan, boneka santet. Aku pun pertama mikirnya kayak gitu. Penasaran pula macam mana orang Georgia tuh melakukan santet ya kan. Tapi setelah beberapa waktu berlalu ternyata orang-orang di sekitar si Enjet ini serta tim penyidik malah menemukan bukti lain yang lebih mencurigakan lagi. Dan hal itu tidak ada kaitannya dengan ritual apapun rupanya. Ya mungkin ritual itu untuk iseng-isengannya aja atau mungkin buat pesugihan dinner tadi pun nggak tahu. Tapi yang jelas ceritanya Enjet ini kan punya banyak karyawan kan Ada karyawan yang di restoran dia, ada juga ART di rumahnya dia. Nah pada suatu hari salah satu ART-nya si Enjet menemukan sebuah botol besar berisi cairan yang tampak sangat aneh di dalam rumahnya Enjet. Dan ketika si Mbak mendekatinya jelas terlihat bahwa ternyata cairan tersebut merupakan racun semut. Di situ ART-nya bingung. Perasaan aku setiap hari bersih-bersih sini nggak pernah lah aku tengok ada semut berkeliaran atau sarang semut atau banyak semut yang akhirnya bisa mengganggu rumah ini, nggak pernah lah. Terus racun ini buat apa? Nah karena penasaran dia nanya lah langsung ke majikannya kan, Bu, ini racun semut ini buat apa ya Bu? Ya memang di rumah ada sarang semut sebelah mana Bu? Coba kasih tahu saya nanti biar saya yang bersihkan, kata si Mbak ini kan. Waktu itu Enjet jawab, enggak kok, itu bukan buat di rumah tapi buat di restoran. Restoran kan banyak semutnya, kata si Enjet. Nah adalah tuh nggak lama kemudian si ART ini pun akhirnya mendapatkan informasi dari si karyawan restoran yang mengatakan kalau di restoran kami juga nggak ada semut kok. Dan yang paling mencengangkan lagi adalah tidak ada satupun karyawan restoran yang pernah melihat si Enjet datang ke sana dengan membawa botol berisi racun tersebut. Jadi racunnya aslinya buat apa? Nah mengetahui adanya keanehan itu, para karyawan Enjet pun jadi semakin curiga nih apa mungkin racun ini ada hubungannya dengan kematian si Marcia? Atau bahkan mungkin juga nih ada hubungan dengan kematian Ben, Buddy sama si Julia kan. Nah karena mereka merasa nggak beres, ini bagusnya mereka mereka pun akhirnya memutuskan untuk memberitahukan hal mencurigakan tersebut ke pihak kepolisian. Tapi gegara takut kenapa-napa, mereka nggak melaporkan hal itu secara langsung dengan datang ke kantor polisi enggak. Tapi mereka sepakat untuk menulis surat anonim. Bola yuk bikin gini-gini, ada yang mencurigakan, apa lo dibikin sama mereka kan. Nah dikirim lah ke kantor polisi. Nah setelah kepolisian menerima surat tersebut, tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun segera mendatangi rumah Enjet untuk diperiksa. Dan sesampainya di rumah Enjet ternyata betul aja polisi dapat dengan mudah menemukan botol berisi racun semut itu. Dan untuk keperluan investigasi polisi pun membawa botol itu untuk diperiksa. Dan setelah mereka mengecek komposisinya, mereka sangat-sangat terkejut karena di sanalah polisi menemukan satu bahan kimia yang sangat berbahaya. Bisa kalian tebak bahan kimia apa yang ada dalam situ? Racun semut tersebut mengandung arsenik. FYI, arsenik itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami di dalam kerak bumi. Bagi tubuh manusia, senyawa arsenik ini memiliki sifat karsinogenik atau pemicu terjadinya kanker. Dan ketika senyawa ini diubah menjadi racun, bisa dibilang racun arsenik ini sangat berbahaya. Karena apa? Bersifat kematian. Kok bersifat kematian? Bersifat mematikan. Dan seramnya lagi, ketika seseorang keracunan arsenik, hal itu sulit dideteksi. Karena arsenik ini tidak berbau,
tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Nah, setelah mengetahui kalau Enjet menyimpan cairan yang mengandung arsenik di rumahnya dan tentunya cairan itu dapat menghilangkan nyawa seseorang, polisi pun semakin yakin kalau hal ini ada kaitannya dengan kematian sang anak atau kematian Marcia. Dan untuk membuktikan kecurigaan tersebut, polisi pun harus meneliti kembali tubuhnya Marcia agar bisa menemukan apakah ada sisa-sisa arsenik di dalam jasadnya. Akhirnya apa, Wak? Makamnya Marcia pun digali balik untuk diperiksa. Nah, tapi karena peristiwa ini terjadi di tahun 50-an, teknologi medis pada saat itu kan belum semaju sekarang lah ya kan. Rumah sakit di kota Macon ini pun belum memadai untuk pemeriksaan forensik. Alhasil apa, jasadnya Marcia ini pun dibawalah ke kota lain yang memang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih maju. Sehingga cerita, setelah dilakukan pemeriksaan, mereka akhirnya menemukan sebuah fakta baru. Sesuai dengan kecurigaan polisi dan banyak orang lainnya, di dalam jasadnya Marcia ternyata ditemukan adanya kandungan arsenik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kematiannya Marcia disebabkan oleh apa? Keracunan arsenik. Dan setelah menemukan adanya arsenik di dalam jasad Marcia, polisi pun jadi mikir apa mungkin hal ini juga yang menjadi penyebab kematian Ben Buddy sama Julia kan? Nah, karena curiga, polisi pun akhirnya melanjutkan investigasi kembali dengan meneliti ketiga jasad tersebut. Maka mereka bertiga pun digali balik, Wak. Dan setelah ketiga jasad itu selesai diperiksa, hasilnya sesuai dugaan mereka bahwa ternyata di dalam jasad Ben, Buddy, dan juga Julia juga terdapat kandungan arsenik. Dengan demikian dapat disimpulkan kalau mereka bertiga plus sama si Marcia meninggal dengan penyebab yang sama, yaitu apa? Keracunan arsenik. Fakta tersebutlah yang menjadi dasar polisi untuk segera melakukan penangkapan terhadap si Enjet. Penasaran kan apa yang terjadi setelah si Enjet ini ditangkap? Ngaku dia langsung selesai masalahnya. Simak. Nah, setelah pemeriksaan itu, Enjet pun akhirnya ditangkap dan ditahan pada tanggal 6 Mei tahun 1958. Dan sejak penangkapannya itu, polisi pun masih terus bergerak lagi untuk mencari tahu bagaimana caranya si Enjet ini bisa memberikan arsenik ke para korbannya dan apa motif dari tindakannya tersebut ya kan. Nah, singkat cerita, setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang, polisi pun menemukan bahwa besar kemungkinan Enjet ini tega melakukan kejahatan tersebut karena motif uang. Dan ternyata dua mantan suaminya yaitu Ben dan Buddy memiliki dana asuransi yang cukup besar, Wak. Ingat kan tadi kalian aku sempat cerita apa kalau ternyata setelah Buddy meninggal, suami kedua meninggal, si Enjet ini kan langsung beli rumah baru kan. Nah, itu ternyata pakai uang asuransi si Buddy lah itu, Wak. Begitu pula dengan Marcia, Wak. Si Enjet ini tega menghabisi anaknya sendiri karena Marcia juga punya dana asuransi. Nah, kalau ibu mertuanya atau si tante Julia tadi, Wak, seperti aku ceritakan di awal tadi, ternyata si Enjet ini memang mengejar harta warisannya. Itulah kenapa sebelum si Julia sakit kan Enjet sangat mendorongnya untuk segera menulis surat wasiat kan. Nah, ternyata Enjet ini ingin memastikan kalau dia juga akan mendapatkan warisan. Jahat kali kon Enjet. Dan untuk menguatkan dugaan tersebut, polisi pun menginterogasi banyak orang, termasuk para dokter dan juga perawat di rumah sakit tempat Ben, Buddy, Julia sama Marcia ini dirawat. Nah, disitulah secara mengejutkan dalam interogasi tersebut, para perawat dan juga dokter di sana menceritakan hal yang sama. Kalian tahu apa, Wak? Ternyata ketika para korban ini jatuh sakit dan dirawat, Enjet ini sering sekali datang ke sana dengan membawakan mereka makanan dari restorannya. Awalnya waktu itu para dokter dan perawat ini mengira itu adalah tindakan yang sangat sweet, yang sangat manis. Itu adalah tindakan yang menunjukkan kalau Enjet ini peduli kali sama keluarganya lagi sakit kan, dikasih makanan-makanan enak ini. Tapi akhirnya mereka mulai merasa janggal ketika mereka menyadari bahwa selama ini Enjet ini selalu memaksa untuk memberikan makanan itu kepada keluarganya. Bahkan Enjet ini sampai marah loh, Wak, ketika ada perawat yang melarang si Enjet membawa makanan dari luar. Kan seharusnya pasien ini makan makanan dari rumah sakit kan, Wak. Marah dia tuh, enggak, biar saya yang kasih makan gitu, ha. Dan selain itu anehnya lagi, setiap kali Enjet ini akan memberikan makanan tersebut, Wak, entah kenapa Enjet ini selalu terlebih dahulu masuk dia ke kamar mandi dengan membawa makanan itu bersamanya. Ngapain kau ke kamar mandi bawa makanan, ya kan? Nah, mengetahui hal tersebut, orang-orang pun jadi curiga lah kalau di momen itulah si Enjet ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa menambahkan arsenik ke dalam makanan yang sudah dia bawa. Dan sebenarnya nih, Wak, ya, jumlah arsenik yang Enjet tambahkan ke dalam makanan itu juga selalu dalam porsi kecil. Nggak yang untuk makan langsung meninggal gitu, enggak. Tapi hal itu terus dia ulang berkali-kali hingga membuat korbannya itu jadi jatuh sakit secara perlahan-lahan. Kan mereka dirawat tuh bulan-bulanan, ada 1 bulan, ada 2 bulan ya kan. Dikasih kayak gitu terus ini mati jadinya.
Nah, semua bukti tersebut pun dirasa sudah cukup untuk menyeret Enjet ke pengadilan. Tapi Wak, selama di pengadilan ya, Enjet tetap mengaku dia nggak bersalah. Bahkan saking pedenya nih Wak ya, Enjet ini sampai nggak pakai jasa pengacara loh. Semua dihadapi sendirian. Di hadapan para hakim, si Enjet ini bercerita betapa sedihnya dia di atas kejadian ini. Saya ini harus kehilangan suami saya 2 kali loh. Terus saya kehilangan ibu mertua saya. Terus saya kehilangan anak sulung saya. Saya merasa begitu terpukul Pak Hakim. Tapi kenapa sekarang orang-orang malah menuduh saya yang bersalah gitu lah pokoknya Wak. Dia nggak mau ngaku. Dan untuk semakin meyakinkan kalau dia ini tidak bersalah Wak, Enjet ini sampai dia datang kan dengan membawa sebuah surat yang ditulis oleh Julia. Yang ditulis sama mama mertuanya nih. Dan kabarnya surat itu tanpa sengaja lagi nih ditemukan oleh salah satu ART-nya di dalam rumah. Dan di dalam surat tersebut tertulis bahwa Julia sendirilah yang sudah meracuni Ben, Buddy, dan meracuni dirinya sendiri, kata dia. Nah ini nih Pak, ART saya menemukan ada surat pengakuan dari Julia nih Pak. Bukan saya yang salah, coba baca dulu. Nah mengetahui adanya surat tersebut, pihak berwenang pun langsung panggil ART si Enjet kan, untuk bisa memberikan kesaksian. Betul nggak kau temukan surat ini? Di mana kau temukan? Kok bisa kau nemukan ini gitu kan? Dan ketika ART-nya si Enjet ini memberikan kesaksian Wak, tanpa diduga-duga dengan berani dan lantangnya ART bilang apa? Bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, Enjet meminta saya berbohong. Surat itu ditulis sendiri sama dia Pak, dan semua kesaksiannya itu palsu. Dia meminta saya datang ke sini untuk berbohong di hadapan kalian semua. Mantap ART-nya kan Wak. Nah, dia takut sama si Enjet loh. Dan hal itu juga sudah diprediksi sama semua orang. Nggak mungkin, pasti itu akal-akalan siapa aja, akal-akalan si Enjet. Untung ART-nya langsung ngaku di situ. Dengan demikian apa? Terbuktilah bahwa Enjet adalah pelaku yang sudah menghilangkan nyawa 4 orang keluarganya, yaitu Ben, Buddy, Julia, Marcia, suami pertama, suami kedua, ibu mertuanya, sama anak pertamanya. Dan gak lama kemudian para hakim pun memutuskan bahwa Enjet akan dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum, melakukan electric chair atau kursi listrik. Nah selesai ini Nadia masalahnya, berarti Nadia udah tutup kasusnya. Jangan senang dulu kalian. Ini nih part yang aku yakin bikin kalian kesal nih Wak. Gak lama setelah putusan hukuman itu dijatuhkan, entah kenapa nih Wak ya, pihak berwenang memutuskan untuk mereview kembali kasusnya si Enjet. Enjet diperiksa lagi secara menyeluruh kan, secara medis kan. Dan kalian tahu hasilnya apa? Tim medis menetapkan bahwa Enjet mengidap skizofrenia. Dan hal tersebut pun membuat Enjet terbebas dari hukuman mati. Akhirnya apa? Sebagai ganjarannya si Enjet ini tidak dikembalikan ke penjara Dewa, melainkan dibawalah dia ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Dan di tempat itulah Enjet pun menghabiskan sisa hidupnya hingga dia meninggal dunia pada tahun 1977 dalam usia 52 tahun. Gak jadi dihukum dia. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa yang ternyata dilakukan oleh Enjet sendiri. Tapi kok bisa lah dia lolos dengan mudah setelah hakim memutuskan kalau dia bakal dihukum mati Wak ya. Orang-orang yang ada di sana pada saat itu juga kesal Wak. Bahkan ada nih Wak ya, salah satu temannya Enjet di rumah sakit jiwa yang cerita kalau katanya Enjet ini nggak akan membiarkan orang-orang menyembuhkan kondisi mentalnya. Nggak mau dia. Loh kenapa Nadia? Ya iyalah, kalau misalnya dia sembuh otomatis dia bakal tetap menjalani hukuman mati Wak. Ya jadi dia ini macam orang yang mau kabur dari tanggung jawab. Ya udah biar aku sakit mental gak apa-apa doh. Aku skizofrenia, tetap mutlak aku skizofrenia. Jangan suruh aku sembuh. Gitu. Ya kalau kau nggak mau dikena hukuman apapun, kau jangan ngelakuin kejahatan juga lah. Aneh deh ini, ya Allah. Semoga kasus kayak gini nggak kembali terulang Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Apakah betul Enjet melakukan tindakan keji ini karena gangguan kejiwaannya? Atau itu cuma mungkin akal-akalan dia aja? Terus apa yang sebenarnya dilakukan dengan boneka-boneka voodoo itu? Untuk penglaris kah? Atau untuk apa nih? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.